Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa diberi kesehatan, kekuatan, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali, yaitu di acara Karomah, kajian Ramadan online di rumah. Dan kita juga berharap semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak terasa Ramadan sudah beberapa hari kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan karunia dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak sedikit manusia yang menyia-nyiakan karunia tersebut, dan tidak sedikit orang yang mendulang, yaitu pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan, yaitu dari Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa zu'i wal atasi. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi tidak menghasilkan apa-apa dari saumnya, kecuali hanya bisa menahan rasa lapar dan dahaga. Kalau kita melihat anak usia dini saja, mereka bisa menahan seperti itu, tapi mereka tidak tahu apa tujuan, apa maknanya, dan apa faedah dari saum tersebut. Jenis manusia yang gagal tidak sedikit, maka kita perlu mewaspadainya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang gagal itu. Maka kita harus menciptakan, atau kita harus mempunyai cita-cita. Bahkan bukan hanya cita-cita duniawi saja. Seperti contoh, usaha kita pengen maju terus, usaha kita tidak mau rugi, tapi kita harus mempunyai diantaranya yaitu cita-cita akhirat. Seperti contoh, ketika kita tahun kemarin melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka kita harus mempunyai program. Ketika program tersebut tidak terlaksana, maka tahun ini atau Ramadan sekarang kita harus mengulang kembali atau memprogramkan kembali. Seperti contoh ketika kita menghafalkan Al-Quran, atau kita misalkan menambah hafalan-hafalan surat-surat pendek, maka kita harus mempunyai cita-cita, jangan kendor, maka kita harus lebih mempelajari Al-Quran tersebut. Sekaranglah momennya Ramadan, kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu tujuannya, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan kita saum itu di ayat tersebut, di dalam ayat tersebut di akhirnya yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita melakukan saum dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita tidak tahu apakah Ramadan yang sudah kita lakukan itu bisa sukses atau tidaknya. Itu tidak perlu jawaban, tetapi hanya diri kita yang bisa untuk menjawab hal tersebut. Nah, di antaranya ada kiat-kiat yang sering disampaikan, yaitu oleh para ulama,
ada kiat-kiat supaya Ramadan kita lebih bermakna. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus mempertebar rasa keimanan kita supaya keimanan kita lebih meningkat lagi, dan juga tawakal kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu kita harus menggantungkan diri kita atau hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri ketika keimanan seseorang, kalau semakin besar ketergantungan kita kepada Allah, maka semakin besar pula keimanan kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya, semakin kecil atau semakin tipis rasa ketergantungan kita kepada Allah, maka semakin tipis pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Ramadan kita lebih bermakna, di antaranya yaitu kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, atau kita bertaubat kepada Allah dengan didasari dengan keimanan. Seperti di dalam hadis menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang melaksanakan saum karena iman kepada Allah beserta pengen ada ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu atau yang sudah kita kerjakan. Lalu di hadis tersebut, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Dan barang siapa yang melaksanakan yaitu sholat tarawih, maka sama ketika mengharap keimanan dan juga mengharap ridho dari Allah, pengen ampunan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Yang ketiga, jadi di antaranya tadi kiat-kiat supaya Ramadan kita lebih bermakna. Yang ketiga adalah kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan saum. Apakah saum kita bisa batal atau bisa rusak? Apakah saum kita atau pahala kita akan berkurang? Atau pahala kita sama sekali kita tidak akan mendapatkannya. Nah itu semua maka kita harus menyiapkan. Bukan hanya fisik saja yang harus kita persiapkan. Seperti fisik kita harus kuat, karena apa? Karena kita akan banyak ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Fisik, pesak, dan tentu saja kita berharap kepada Allah, karena kita tadi harus tawakal kepada Allah, insya Allah, karena Ramadan itu adalah bulan yang berkah, senantiasa Allah akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang beriman. Fisik, pesak, atau yang disebut pasek, yaitu ketika kita melakukan saum atau di bulan Ramadan ini, maka senantiasa harus dibarengi dengan ilmu. Tentu saja akan berbeda orang yang melaksanakan saum, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu akan berbeda. Dan di antaranya itu adalah ketika kita senantiasa diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yada qaula zuri wal amala bihi. Barang siapa yang saumnya dia hanya meninggalkan rasa lapar saja atau haus saja, maka Rasulullah senantiasa mengingatkan, palaisa lillahi hajatun fi ayyada'a at-ta'amuhu wasarabuhu. Jadi maka Allah tidak akan menerima atau Allah tidak akan suka dengan hal seperti itu, hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja. Jadi ketika kita saum, maka kita harus seluruh anggota badan kita ikut saum. Bukan hanya kita menahan haus dan lapar saja, tetapi mata kita juga harus dijauhkan dari hal-hal yang bukan atau tidak perlu kita lihat. Begitupun dengan telinga.
maka harus kita menjaga telinga kita supaya tidak mendengar sesuatu yang dapat membatalkan saum kita. Kaki kita, tangan kita, hati kita pun sama harus dipersiapkan seperti itu. Yang keempat, ketika kita Ramadan, supaya Ramadan kita lebih bermakna, di antaranya yaitu harus memprioritaskan amalan yang wajib, harus mengutamakan dan juga harus mendahulukan. Jangan sampai kita saumnya tamat dari awal sampai akhir, tetapi masih saja sholat wajib yang 5 waktunya masih bolong-bolong. Terus juga ketika kita melaksanakan taraweh, jangan sampai taraweh itu kan sunat, tapi orang-orang berlomba-lomba pengen mengikuti sholat taraweh sampai ketika zaman saya masih kecil masih teringat dan masih terngiang-ngiang gitu. Ketika waktu sudah zuhur azan zuhur, maka kita pergi ke masjid untuk apa? Untuk menyiapkan sajadah, padahal waktu tarawih itu masih panjang. Nah, jangan sampai kita tarawih tidak ketinggalan, tetapi saumnya tidak dilaksanakan. Terus juga apalagi yang diwajibkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, karena bukan hanya saum, tetapi masalah zakat pun dalam 1 tahun sekali kita harus mengeluarkan zakat tersebut. Tetapi banyak orang di antaranya yang masih, kalau menurut bahasa Sunda, heut jeung berat untuk melaksanakannya. Mereka pengennya diberi gitu, tapi untuk memberi itu hal yang tidak mudah. Masih banyak orang yang keberatan seperti itu. Nah, seharusnya kita harus lebih semangat lagi untuk melaksanakannya. Dan mudah-mudahan dari saum sekarang, tahun sekarang ini kita bisa memperbaiki saum kita. Yang kelima, maka kita, supaya Ramadan kita lebih bermakna, maka kita harus berusaha meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini malam yang paling istimewa. Tidak ada malam di tahun-tahun, tidak ada malam kecuali hanya ada di tahun Ramadan saja. Dan kita sudah dikasih bocoran bahwa ketika kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir sebelum Ramadan selesai. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya, jam berapa, tetapi Rasulullah SAW selalu memberitahu kepada kita atau memberikan contoh kepada kita. Maka Rasulullah senantiasa sadda min jaruhu, selalu mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi Rasulullah amalan-amalan yang terbaik itu dituangkan, yaitu melalui saum. Terus juga wa ahya lailatan, dan juga Rasulullah senantiasa menghidupkan malam, di antaranya dengan membaca Al-Quran, diperbanyak lagi. Dan juga senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga kita diampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan juga kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun dari dosa-dosa yang sudah dilakukan, karena manusia itu tidak luput dari dosa. Dan juga mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kita di Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Rasulullah yaitu wa aiqadha ahlahu, tidak sendirian, tapi Rasulullah membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menghidupkan malam tersebut. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ketika Ramadan kita agar lebih bermakna, maka yang terakhir kita harus mempunyai konsisten dalam beramal. Jadi ketika kita Ramadan ini, jadikanlah Ramadan ini jadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Supaya apa? Supaya kita khusyuk dalam beribadah dan supaya kita bersungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan dari melaksanakan saum di bulan Ramadan ini.
Dan seterusnya setelah beres kita melaksanakan di bulan Ramadan, maka setelah keluar dari Ramadan maka kita harus senantiasa mendawamkan terus menerus. Yaitu diantaranya ketika kita misalkan tahun kemarin belum melaksanakan sholat sunat atau masih ada yang bolong-bolong ya, saumnya atau sholat 5 waktu, maka hayu. Masih ada kesempatan, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah usia, waktu kita, maka harus benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan itulah diantaranya agar Ramadan, kiat-kiat Ramadan kita lebih bermakna. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.